Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 Januari 2026 dengan judul Mengenal Joseph Bates. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita ikuti penjelasannya. Joseph Bates adalah tokoh inti pada periode awal gereja Masih Advent hari ke-7. Ia tidak hanya berdiri di pusat pengembangan posisi doktrin gerakan tersebut, tetapi ia akhirnya memperkenalkan sahabat kepada dua pendiri gereja Masih Advent hari ke-7 lainnya. Bates, seperti yang akan kita lihat, bukan hanya pendiri utama gereja Masih Advent hari ke-7, tetapi ia juga akan menjadi misionarisnya yang paling bersemangat. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa tidak akan ada gereja Masih Advent hari ke-7 seperti yang kita ketahui tanpa kepimpinannya dalam merintis. Namun, Bates bukanlah penganut Kristen yang konsisten. Lahir di Massachusetts pada tanggal 18 Juli 1792. Ia meninggalkan kepercayaan ayahnya sejak dini. Kampung halamannya menjadi pusat pemburuan paus di Amerika Serikat. Siang dan malam ia memimpinkan tentang kehidupan yang penuh petualang di laut. Ayahnya yang memiliki rencana besar untuk anak laki-laki itu akhirnya mengizinkan dengan harapan bahwa pelayaran akan mengobati kerinduannya. Tetapi hasil akhirnya justru sebaliknya. Pada Juni 1807, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-15, Joseph berlayar sebagai anak kabin dalam sebuah pelayaran ke Eropa. Pengalaman awalnya di laut seharusnya telah membuat orang yang agak pemalu ini menyerah dan menghentikan mimpinya lalu pulang ke rumah. Misalnya, dalam pelayaran pulang dari Inggris, pelaut muda itu jatuh dari salah satu tiang layar ke laut di dekat seekor hiu besar yang sedang dipancing oleh beberapa temannya. Jika saya makhluk itu tidak mengubah posisinya saat itu, maka karir Bates sebagai pelaut sangatlah singkat. Pada musim semi tahun 1809, Bates kembali mengalami kejadian yang hampir fatal ketika kapalnya menabrak gunung es di lepas pantai Newfoundland. Terjebak di palka kapal, ia dan pelaut lainnya berpelukan dalam kelepaan dan bersiap untuk mati karena mereka sesekali mendengar jeritan dan tangisan beberapa rekan kami yang malang digeladak atas kami, memohonkan belas kasihan Tuhan. Bertahun-tahun kemudian Bates menulis tentang pergolakan rohaninya saat itu. Oh, pikiran yang mengerikan. Di sini untuk menyampaikan pertanggungjawaban saya dan tenggelam bersama kapal yang karam ke dasar lautan, begitu jauh dari rumah dan teman-teman, tanpa sedikit pun harapan akan sorga. Pria muda yang tangguh itu telah mendapat panggilan untuk bangun, tetapi dia belum siap untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita dapat bersyukur bahwa Tuhan tidak menyerah, dan kebenaran yang menjadi berkat adalah bahwa Dia tetap bekerja, bahkan untuk orang-orang yang kita kasihi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati
Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.